Dengan konsep marketing yang seperti itu, apakah menurut Mas Dede ini sampai saat ini udah efektif atau kayaknya perlu ada konsep yang ulang atau seperti apa? Memang kendalanya middle low saat ini memang sensitif pada harga. Jadi harga kita sentuh sedikit, harga kita naikkan sedikit, konsumennya berkurang. Itulah titik sensitifnya harga middle low. Tapi kita juga nggak perlu menghindar, artinya kita nggak bersaing pada harga, karena ketika kita bersaing sama harga, otomatis bisnis kita nggak berkembang, ya kan. Kita nggak selalu terendah, tapi kita selalu rata-rata di harga kota tersebut. Katakanlah kalau kita makan di luar menghabiskan 15.000, berarti harga di pasar tersebut, di kota tersebut adalah 15.000. Kota-kota lain yang sekali makan 20.000, 25.000, maka kita di rest harga-harga di daerah sesuai dengan makan di sana. Nah, konsep lain adalah menu yang otentik. Jadi kita seperti apa gambarannya Japanese fast food, ya itulah yang kita sajikan di konsumen. Jadi bukan berarti ketika kita harganya rendah maka kualitas produk Seadanya gitu ya. seadanya, konsep bisnis semini-mini mungkin. Nah, kita tampilkan sesuatu yang terstandar dengan harga yang terjangkau. Kembali lagi kita bukan terendah tapi standar, ya kan. Nah, kalau kita berbicara tadi kan bagaimana keunggulan dari produk ini kan sekarang, pengen kan pasti memperluas pasar kan. Cara yang dipilih dari Mas sendiri seperti apa? Apakah dengan membuat cabang baru, ataukah dengan bermitra dengan orang lain, atau seperti apa? Ya, saat ini kan konsep kita franchise, ya kan? Kita menawarkan konsep kemitraan kepada rekan-rekan yang ingin memulai usaha atau memiliki usaha dengan konsep bisnis terutama di bidang kuliner masakan Jepang, ya kan? Tentu saja kita membuka konsep atau mitra di daerah-daerah sehingga makin banyak jumlah gerai di kota-kota dan kabupaten. Pembagian bisnisnya seperti apa kalau saya boleh tahu, Mas? Jadi kita ada paket apa aja yang ditawarkan? Jadi di My Bento itu menawarkan range nilai investasi, ya kan, dari mulai 32 juta sampai 250 juta. Itu pun disesuaikan dengan luas, konsep, dan budget daripada si calon mitra. Sehingga di awal ketika orang mau bermitra, My Bento menawarkan konsep seperti apa yang Anda ingin tawarkan, yang minimalis, yang medium, atau yang eksklusif, ya kan, tergantung daripada besar kecilnya investasi atau nilainya yang dikeluarkan oleh si calon mitra. Nah, saat ini sudah ada berapa gerai, Mas, di Indonesia sendiri? Ya, dan fokusnya ke arah mana? Di awal-awal My Bento berdiri itu konsepnya kecil-kecil. Jadi kalau lihat sejarah perkembangan bisnis My Bento itu 2006 ke 2007, nilai investasinya itu dulunya tipenya cuma gerobak atau kecil-kecil, stang-stang kecil. Tapi kita melihat sebuah tren bahwa sebuah bisnis yang kaki lima atau bisnis yang kecil itu mudah sekali untuk goyang, sehingga mulai tahun 2008 ke sini, akhir 2008-2009, kita berharap bahwa semua mitra kita diwajibkan dalam ruangan dan permanen, ya kan, sehingga bisnisnya lebih established dan lebih stabil, nggak mudah goyang karena perubahan karyawan, karena ada satu hal yang kecil sehingga bisnisnya langsung tutup dalam seketika. Jadi kita fokus pada bisnis My Bento harus dalam ruangan ruko yang permanen gitu. Seperti itu ya. Sudah berapa gerai, Mas? Saat ini kalau kita hitung dari angka itu sekitar 50-an ya. restoran. Nah, yang paling utama dalam bisnis kuliner adalah selain tempat yang oke, yang paling penting adalah kualitas makanan nih. Iya. Apalagi dari franchise nih, pasti kan harus ada kesamaan. Iya. Kesamaan paling enggak menu atau bumbu seperti apa. Kalau dari sini apa? Iya. Sejak tahun 2010 awalnya kita meracik bumbu sendiri, tapi kita sekarang bekerja sama Unilever, jadi Unilever Food Solution. Jadi beberapa menu yang kita buat itu berdasarkan standar daripada chief atau juru masak daripada Unilever. Semua bumbu, semua takaran itu berdasarkan diuji oleh mereka, sehingga saya yakin rasa dan konsep nanti takaran bumbu yang kita kirim ke gerai-gerai terstandar dan kualitasnya nasional, saya pikir. Ada satu yang lupa saya tanyakan dari Mas. My Bento ini kan bisnis yang dari awal memang Mas rintis dengan teman-teman Mas. Pernah nggak ada terjadi up and down lagi ketika ini sudah menjadi brand My Bento? Dan kenapa dipilih My Bento sebagai brand Kojo? Up and down dalam bisnis tentu saja ada, ya kan. Dinamika bisnis tadi kita udah merasakan konsep yang
stand kecil itu ternyata tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga tanpa menunggu badai yang lebih besar menghantam outlet, kita menstandarkan supaya berubah jadi outlet yang lebih besar. Tahun berapa tuh Mas? Itu tadi tahun 2007, 2008 ya kan, 2007, 2008, 2006, 2007 kita berkembang dengan kedai-kedai yang kecil di teras-teras toko kecil, tapi hasilnya tidak optimal, sehingga kita langsung berpindah atau kita menganjurkan pemilik untuk berinvestasi dengan menyewa ruko, sehingga dengan mulai, karena kenapa kita lihat bahwa pertumbuhan bisnis saat itu tingkat kegagalan cukup tinggi ya kan, tapi ketika kita sudah mulai beruko ini tingkat kegagalan tetap ada, tingkat kegagalan karena semua bisnis tentu saja ada tingkat kegagalan. Kita nggak bilang bahwa ini akan 100% berjalan, tapi yang jelas minimal kegagalan itu sangat kecil daripada tingkat kalau misalnya kita berbisnis dengan tipe-tipe yang kecil. Oke. Nah, My Bento ini sendiri awalnya brand ini adalah hasil daripada sharing kita ya kan. Kalau kita asumsikan bahwa brand lain punya nama yang sama kan, My Bento, sedangkan My Bento punya arti My itu saya, Bento itu bekal kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kami mengasumsikan bahwa My Bento adalah bekal Anda ya kan, bekal saya ya kan, ketika kita mau bepergian, ketika mau makan, My Bento itu bekal saya. Seperti itu ya. Oke. Kita beralih ke masalah Mas sebagai seorang entrepreneur. Sebagai seorang entrepreneur, apalagi muda, usia sekarang berapa Mas? Saya 26 tahun. 26 tahun Mas ya, 26 tahun. Mas, apa yang menjadi harapan ke depan sebagai seorang entrepreneur muda terkait bisnis ini, atau mungkin dari seorang Mas sendiri sebagai seorang entrepreneur ke depannya, apa Mas? Harapan tentu saja kami berharap saat ini meluaskan bisnis My Bento. Saat ini kan kita belum bisa masuk ke wilayah Indonesia Timur ya kan, kita belum bisa masuk ke kota-kota besar di Jakarta. Nah, setiap tahun kita punya target sekitar 10 restoran baru yang terbuka. Jadi kita terus punya target bahwa 5 tahun ke depan akan ada 100 gerai, dan setiap tahun pertumbuhannya 10 dan 10 ya kan. Harapannya terus meluas, bukan hanya di Jawa, Sumatera, di Kalimantan, kita juga mau masuk ke Sulawesi, mungkin sampai ke Irian, dan saat ini tahun-tahun ini kita berharap bisa ekspansi ke wilayah Indonesia Timur. Oke. Mas sebagai seorang entrepreneur nih Mas, lagi-lagi entrepreneur muda dengan produknya, apa yang Mas kejar sebagai pribadi? Terus apa yang kira-kira menjadi motivasi Mas sendiri secara pribadi sebagai seorang entrepreneur untuk terus berusaha di bidang entrepreneurship ini Mas? Oke, motivasi sebenarnya otomatis ya mengembangkan bisnis My Bento ya kan. Karena saya bukan masalah pencapaian secara finansial, tapi pencapaian secara merek My Bento yang terkenal dan ada di kota-kota lain dan ada di setiap kota, bahkan harapan kita itu menjadi suatu motivasi saya dan rekan-rekan untuk bisa membangun My Bento di setiap kota di Indonesia, sehingga ketika My Bento sudah ada di setiap kota, kita harapkan brand ini terkenal dan menjadi ikon di Indonesia. Tips Anda sebagai seorang entrepreneur? Ya, bagi entrepreneur lainnya mungkin yang ingin memulai usaha. Secara umum, entrepreneur itu mencoba sesuatu yang baru, mencoba bidang yang baru, mencoba hal atau pemikirannya. Jadi yang pertama adalah mencoba dan terus berkomitmen pada hal yang pernah dicoba ya kan. Jangan pernah mudah menyerah ya kan. Dedikasi tinggi pada hal yang telah mereka jalanin ya kan. Tidak ada hal yang tidak ada halangannya. Semua hal yang kita lakukan pasti akan ada halangannya. Tapi kalau kita lakukan, akhirnya pasti akan ada pencapaian sesuatu yang luar biasa.